Setelah berselang waktu cukup lama penangkapan buaya Rizka oleh BKSDA Kaltim, penolakan dari warga yang pro dengan Pak Ambo terus berlanjut. Pasalnya, sekelompok warga yang pro dengan Pak Ambo melihat adanya potensi keuntungan yang bisa didapat bagi warga Desa Guntung maupun pemerintah daerah. BKSDA Kaltim yang mendengar alasan dari kelompok tersebut memberikan respon yang baik, tetapi ditentang oleh Dinas Pariwisata, Ahmad Asnem. Mengapa Kepala Dispora tidak setuju dengan pembebasan biaya Rizka? Jika wisata buaya Rizka berhasil terwujud, apa sajakah keuntungannya bagi Bontang dan warga Desa Guntung? Berikut 3 fakta terbaru buaya Rizka yang tim Stok Fakta Unik siapkan untuk kalian. Jangan lupa untuk dukung kami dengan subscribe, like dan share, agar informasi bermanfaat ini bisa tersampaikan ke teman-teman kalian. Satu, surat pelepasan buaya Rizka ke Pak Jokowi. Terdapat kelompok masyarakat yang mendukung kebebasan buaya Rizka untuk kembali lagi ke Sungai Guntung. Kelompok tersebut bernama Masyarakat Sadar Wisata atau Masata, Kota Bontang. Dikutip dari kaltim.tribunnews.com, Ketua Kelompok Masata, yaitu Eko Satria membuat surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Dalam surat tersebut, Eko Satria menuliskan pendapatnya, jika buaya Rizka bisa menjadi aset potensi wisata bagi Kota Bontang. Hal ini dikarenakan adanya popularitas yang dimiliki buaya Rizka dan Pak Ambo, dapat menarik perhatian masyarakat penjuru Indonesia yang tertarik untuk berkunjung ke Desa Guntung. Dengan adanya kunjungan wisatawan ke Desa Guntung, maka masyarakat Desa Guntung maupun pemerintah daerah dapat menciptakan peluang usaha dan mendapatkan keuntungan dari wisatawan. Eko Satria menambahkan, jika penanganan yang dilakukan BKSDA Kaltim dengan merelokasi buaya Rizka ke penangkaran Tritip, Balikpapan, bukan menjadi solusi yang terbaik. Menurutnya, dengan penangkapan buaya-buaya di Sungai Guntung, akan menghilangkan potensi wisata dari buaya Rizka dan Pak Ambo. Adanya buaya Rizka di Sungai Guntung bersama Pak Ambo, sudah menjadi sebuah ikonik bagi penggemar buaya Rizka. Tanpa buaya Rizka di Sungai Guntung, maka akan menghilangkan rasa pengalaman di alam habitatnya sendiri. Pak Ambo sukses memperkenalkan Bontang di penjuru Indonesia maupun mancanegara, dengan aksinya bersahabat dengan buaya Rizka. Kedekatan bagaikan anaknya sendiri, menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Desa Guntung. Salah satu bukti kesuksesan Pak Ambo dan buaya Rizka adalah, mereka sempat dikunjungi beberapa selebritis ternama, seperti Nisha Ahmad, Adiria Alkatiri, Amel Carla, dan bule dari luar negeri bernama Christian Hansen. Cara yang dilakukan Pak Ambo dan buaya Rizka dalam memperkenalkan Kota Bontang perlu diacungi jempol double. Pasalnya, dengan adanya konten di channel YouTube @fitriani_rizka, dengan subscriber 1.026 subscriber ini, menjadi strategi promosi yang efisien untuk memangkas ongkos biaya promosi wisata, yang bisa saja memakan dana ratusan hingga jutaan rupiah. Tidak berhenti di situ saja, Eko Satria memberikan masukan dalam merealisasikan dukungan pengembangan wisata buaya Rizka, dengan menyarankan pemerintah dan BKSDA Kaltim untuk membuat tempat konservasi di Sungai Guntung. Eko menyadari, hal ini akan sulit untuk dilakukan, tetapi jika pemerintah dan BKSDA Kaltim mendukung saran dari Masata, maka bukan tidak mungkin jika Bontang akan menjadi destinasi wisata yang menjanjikan, khususnya bagi masyarakat Desa Guntung. Dua, BKSDA beri syarat bebaskan buaya Rizka. Setelah Masata membuat surat kepada Pak Joki, BKSDA Kaltim mendapatkan salinan surat tersebut. Menurut Ari Wibowo, selaku Kepala BKSDA Kaltim,
Ia mengapresiasi saran yang diberikan oleh Masata, dan tidak keberatan jika buaya Rizka dikembalikan ke Sungai Guntung. Namun perlu diingat, jika BKSDA Kaltim melakukan penangkapan buaya Rizka bukan semata karena adanya isu penerkaman buaya di Desa Guntung, tetapi kekhawatiran BKSDA terhadap keselamatan Pak Ambo dan buaya Rizka dari warga yang tidak suka dengan mereka. Penanganan yang dilakukan BKSDA Kaltim terhadap buaya Rizka juga sudah sesuai dengan prosedur dan pertimbangan. Ari Wibowo menambahkan, ada syarat yang harus diterima oleh Masata dan warga Desa Guntung jika ingin buaya Rizka kembali lagi ke habitatnya. Buaya-buaya lain yang ikut ditangkap bersamaan dengan buaya Rizka juga harus dikembalikan ke habitatnya di Sungai Guntung. Namun, tidak diketahui alasan dibalik Ari Wibowo meminta buaya-buaya selain Rizka harus dikembalikan ke Sungai Guntung. Mungkin saja, Ari Wibowo ingin bersikap adil jika warga dan Masata ingin buaya Rizka kembali, maka buaya lain harus ikut juga. Namun, menurut Mimin, hal ini bisa saja menimbulkan masalah, karena dengan semakin banyaknya buaya liar yang tidak jinak, dikhawatirkan akan mengganggu para wisatawan yang ingin menaiki perahu di Sungai Guntung. Bagaimana menurut kalian? Apakah hanya buaya Rizka yang dikembalikan ke Sungai Guntung, atau buaya-buaya yang ditangkap liannya juga perlu dikembalikan? Tiga, Dinas Pariwisata tak akui buaya Rizka sebagai objek wisata. Niat baik yang diberikan oleh Masata bukan berarti tidak mendapatkan pandangan berbeda dari pihak lain. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Dispopar, Bontang, tidak sependapat dengan keinginan Masata. Dikutip dari timur.co.id, Ahmad Asnem, selaku Kadispopar Bontang, mengatakan jika buaya Rizka tidak pernah dimasukkan ke dalam wisata Bontang. Hal ini dikarenakan, wisata tersebut sangat ekstrim dan dapat mengancam keselamatan wisatawan yang ingin berwisata di Sungai Guntung. Asnem menjelaskan, jika wisatawan datang bukan untuk menikmati perjalanan maupun pemandangan buaya di Sungai Guntung, melainkan hanya penasaran dengan kedekatan buaya Rizka dan Pak Ambo. Namun, bukankah pendapat Asnem ini terasa keliru? Pasalnya, secara tidak ia sadari, karena rasa penasaran inilah yang membuat daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Bontang. Belum lagi, adanya dukungan dari BKSDA Kaltim, yang membantu dalam pelepasan buaya Rizka kembali ke Sungai Guntung. Ahmad Asnem menambahkan jika semua keputusan berkaitan dengan hewan liar, ada di tangan BKSDA Kaltim. Jika memang BKSDA Kaltim memberikan dukungan agar dibuat wisata buaya Rizka di Desa Guntung, maka Dispora tidak akan megalangi keputusan mereka. Namun Ahmad Asnem menegaskan, jika ia tidak merekomendasikan tempat wisata buaya Rizka sebagai tempat wisata Bontang, karena kekhawatiran keselamatan wisatawan. Dengan tidak adanya rekomendasi dari Dispopar, maka potensi wisata buaya Rizka dapat berhalangan direalisasikan, karena tidak adanya dukungan langsung dari Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata, Bontang. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika kalian memiliki saran topik berita yang menarik, tulis di kolom komentar ya. Ide berita yang paling menariklah yang akan kami pilih untuk video selanjutnya.